Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa nunibu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla wa ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Arif Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya. Yang disayangi Allah, para direksi, karyawan-karyawati yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya, di ruang mulia masjid yang insya Allah niat baik dan setiap langkah yang kita ayunkan menuju majelis baik seperti ini menjadi bagian dari amal soleh kita semua di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hampir luput karena saya tidak ingat kalau pagi Rabu ini ada kuliah subuh, jadi agak telat saya hadir. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi khidmat berlangsungnya acara jamaah subuh kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, tema besar kehadiran para nabi dan rasul itu sama mulai dari awal, yaitu mengajak menuju tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nuh ke tengah kaumnya. Lalu beliau Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah. Kalian tidak punya sembahan lain selain Dia saja. Nuh. Kita lihat Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ke tengah kaum 'Ad, Nabi Hud diutus Allah. Beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya sembahan lain selain Dia saja. Kita lihat Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihan. Qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ke tengah kaum Thamud, Nabi Saleh kami utus. Apa kata Nabi Saleh? U'budullah, sembahlah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sembahan lain selain Allah saja. Kita masuk ke Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul penutup yang mengajak menuju tauhid, karena tidak ada lagi rasul setelahnya. Katakan wahai Muhammad, qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Surah Fussilat. Surah Fussilat ayat yang ke-6.
Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana bashar, aku hanyalah manusia biasa, makhluk biologis seperti kalian. Bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, bahkan meninggal dunia. Bisa senang, bisa sedih, bisa terluka, dan seterusnya. Basyarun, mithlukum, seperti kalian semua, sama. Yuha ilayya, tapi bedanya aku memperoleh wahyu. Annama, bahwasanya, ini inti isi wahyunya ini. Annama ilahukum, bahwa Tuhan sembahan kalian adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, satu. Fastaqimu ilaih, istiqomahlah ke situ. Teguhkan pendirian pada ketauhidan. Fastaqimu ilaih. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang yang musyrik. Satu poinnya nih. Poinnya adalah tema para nabi, para rasul bertemu pada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu satu, bukan dua, bukan tiga. Tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menjadikan banyak Tuhan. Seorang muslim, siapapun dia, atau muslimah, siapapun dia, yang tulus bertauhid, insya Allah bisa terselamatkan dari kemusyrikan. Syaratnya satu, tulus, ikhlas, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terbebas dari kemusyrikan. Kita berpegang teguh pada prinsip ketauhidan. Tapi jangan coba-coba. Bisa jadi kita selamat dari kemusyrikan, tapi belum tentu bisa selamat dari kemusyrikan jilid 2. Apa itu kemusyrikan jilid 2? Kemusyrikan jilid 2 adalah syirkun khafi, syirik yang samar, yang disebut oleh Rasulullah dengan riya. Riya ini ada yang hubungannya dengan akidah, ada yang hubungannya dengan ibadah. Intinya adalah hubungannya dengan ketaatan kepada Allah. Yang berbahaya jika riya itu terhubung dengan akidah. Kok berbahaya? Riya itu kan artinya senang dipuji, ingin diperhatikan, belum sah berbuat kalau belum dilihat orang. Nah, lain di mulut, lain lagi di batinnya. Riya yang terhubung dengan akidah, boleh jadi dia mengatakan saya orang beriman, tapi hatinya masih menyimpan kekafiran. Itu riya. Berarti riya yang terhubung dengan akidah itu adalah kemunafikan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah membalas tipu daya mereka. Karena orang munafik itu manusia berdua wajah, berwajah dua. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Tapi hubungannya dengan akidah loh ya. Hari gini banyak sekali orang yang mengatakan saya beriman, tetapi hatinya atau bahkan lidahnya pun mengatakan
Saya tidak percaya adanya surga, adanya neraka. Saya tidak percaya adanya hari akhir. Itu hanyalah produk ramalan-ramalan saja. Belum tentu akhirat itu terjadi. Apakah ini bukan kemunafikan? Dan kemunafikan semacam ini berbahaya karena dapat menggugurkan keimanan, keislaman. Hukumannya pun berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik secara akidah seperti itu akan berada di tingkatan paling dasar dari api neraka. Surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hati-hati dengan penyakit yang kita sebut dengan syirik jilid 2 atau syirik khafi. Kalau terhubung dengan ibadah, boleh jadi mengurangi kebaikan, pahala dan kesempurnaannya. Bisa jadi seseorang kalau dilihat orang lain sedang beribadah, karena ada orang, dia berpura-pura khusyuk, nampak sangat tekun ibadahnya karena diperhatikan, disorot, apalagi ada kamera. Aduh, kalau orang itu tidak kuat mengendalikan hati, bisa terjerumus ke situ. Bisa jadi orang yang di samping kita yang terlihat sepertinya kurang dalam penampilan dan sebagainya, boleh jadi di sisi Allah itu lebih baik. Sementara kita yang tampil sok khusyuk, ternyata itu hanya riya. Ketika kita tidak ditatap oleh orang banyak, oleh orang lain, mungkin kita serampangan dalam menjalankan ibadah itu, baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, sama saja. Dan ini syirik khafi ini adalah penyakit ketauhidan. Masih ada satu penyakit yang berbahaya untuk ketauhidan. Apa itu? Yaitu kefasikan. Fasik. Kalau orang bertanya, apa itu fasik? Fasik artinya keluar dari jalur ketaatan. Semua maksiat itu adalah kefasikan. Dan ini mengancam ketauhidan juga. Apalagi yang dijalankan adalah maksiat yang terbilang dosa besar, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab hari ini kalau saya tidak salah hitung tanggal 26 bulan Rajab 1445 Hijriah. Bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan terhormat. Siapa yang memposisikannya sebagai bulan terhormat? Allah. Tadi ayat dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan, jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah adalah 12. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi bahwa umur satu tahun itu ada 12 bulan, bukan manusia yang mencipta, Allah Ta'ala.
yang menciptakannya. Cuma nama bulannya aja yang berbeda. Kalau di luar Islam kita mengenal Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Dalam Islam yang dikenal adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab. Bulan keberapa Rajab? 7. Saya ulang, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab. 7. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, berarti Ramadan bulan ke-9. Setelah Ramadan, Syawal, bulan ke-10. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, bulan ke-11. Bulan penutupnya, bulan ke-12 adalah Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini, kata Allah di ayat 36 surah At-Taubah tadi, ada 4 yang terbilang bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Bulan-bulan terhormat. Kenapa disebut bulan-bulan terhormat? Karena tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan kemaksiatan. Tidak dibolehkan sama sekali untuk berperang. Harus menghidupkan kedamaian dan menjunjungnya. Harus membuang jauh kefasikan. Sini hubungannya. Kefasikan tadi itu mengganggu ketauhidan, dan kefasikan itu memang dilarang dalam bulan-bulan terhormat seperti ini. Hindarkan maksiat, jauhkan segala dosa, sebenarnya dalam sembarang waktu, tapi terutama karena memang ditunjuk oleh Al-Quran, oleh ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali pada bulan-bulan terhormat ini. Bulan apa saja? Bulannya adalah bulan Dzulqa'dah 1, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab ini. Ini tidak berarti bahwa di luar bulan Rajab dan 3 bulan lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kita boleh melakukan segala kemungkaran dan maksiat, bukan itu. Tapi maksudnya lebih diutamakan pada bulan-bulan yang terhormat ini untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama kezaliman terhadap sesama. Maka di ayat ini disebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dan maka janganlah kalian berlaku aniaya terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan ini, termasuk bulan Rajab ini. Maksud menganiaya diri, berbuat dosa, menyerang dan memerangi orang lain, menyakiti fisik dan mentalnya, tidak menghargai sesama, berbuat maksiat dalam segala bentuknya, mulai dari yang kecil-kecil. Apalagi dosa itu terbilang dosa yang besar. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Korupsi, dikira kalau korupsi itu hanya berupa materi, nilep hak milik orang lain secara massal, secara berjamaah, dengan jumlah yang tidak sedikit. Bukan cuma itu korupsi. Korupsi itu masuk jam 8 kita mulai datang, kita datang itu sudah jam 8 lewat 1/4. Korupsi apa tidak itu? Harum.
Kalau kami, mohon maaf, bergeraknya kan di bidang pendidikan dan pengajaran, tatap muka di ruang kelas, baik di perguruan tinggi ataupun di kelas-kelas non formal. Ketika jamnya memang jam masuk kelas pukul 8 atau pukul 10 shift berikutnya, sebelum jam 10 kita sudah standby, sudah berada di depan kelas atau bahkan sudah duduk di kursi kita sambil baca apa, persiapan untuk disampaikan ke mahasiswa. Melampaui waktu itu baru kita sampai, baru tiba, kita telah korup, digaji, dibayar dengan jumlah yang sama, tetapi perlakuan kita terhadap waktu berbeda. Di sini salah. Maka di beberapa negara maju itu saking tingginya penghargaan mereka terhadap waktu, ada di antaranya yang menggaji para pekerja, para karyawan dan sebagainya itu per minggu, per pekan. Ada di antaranya, sehingga dihargai betul hari demi harinya. Kalau dalam satu pekan itu 5 hari kerja minus Sabtu dan Minggunya, maka 5 hari ini diberikan salary, uang atau bayarannya kepada masing-masing pekerja. Jadi dalam sebulan mereka menerima 4 kali sesuai dengan perhitungan waktu persis, enggak bulanan. Ada di antaranya. Kenapa? Sebab kalau bulanan dalam perhitungan mereka itu korupsi waktu. Mungkin kita merugikan mereka atau mereka merugikan kita, pihak perusahaan. Masa sama bayaran antara 28 hari atau kalau sekarang ini kan 29 hari dengan 31 hari. Sementara selisih antara 29 apalagi 28 hari bulan Februari, 28 hari dengan 31 selisih 3 hari, lalu dibuat sama, tentu enggak. Sementara ini bekerja luar biasa, sama, hari-harinya yang berselisih berbeda seperti itu tidak dijadikan sebagai perhitungan, tidak masuk dalam kategori perhitungan, disamakan. Mau 28 hari umur bulan itu, mau 30 hari, mau 31 hari, pokoknya sama. Nah, maka di beberapa negara semacam itu keadaannya. Hadirin sekalian, saking pentingnya penghargaan kita, penghargaan Islam terhadap waktu. Tingkatkan kinerja, bangun kesolehan amal dan kesolehan sosial dengan menjauhkan segala macam niat-niat yang buruk, keinginan-keinginan yang jahat. Berdisiplinlah, dan ini adalah tuntunan agama. Keistimewaan bulan Rajab dan keistimewaan 3 bulan yang tadi kita sebutkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu adalah segala kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di dalamnya berlipat ganda balasannya di sisi Allah. Berbalas baik berlipat ganda. Tidak sama kita berbuat kebaikan di bulan Rajab dengan kita berbuat baik di luar bulan Rajab, kecuali dalam Ramadan ya. Dosa juga sama, tidak sama nilai dosa itu, bobotnya, jika itu dilakukan pada bulan terhormat semacam ini dalam Islam. Karena yang menetapkan bahwa ini terhormat Allah, bukan manusia. Tentu ada konsekuensi. Ketika ia dihormati, maka segala perbuatan baik di dalamnya akan berlipat ganda juga balasan baiknya.
segala dosa di dalamnya, maka akan berbeda nilai atau bobotnya dibandingkan dengan dosa yang sama jika dilakukan di luar bulan-bulan terhormat ini. Dalam Islam, hadirin sekalian, waktu dan ruang itu ada waktu-waktu terpilih dan ada ruang-ruang terpilih. Saya tanya, ruang terbaik itu di mana atau apa? Ruang terbaik itu apa? Jawabnya masjid. Ruang terbaik adalah masjid. Ruang paling tidak baik menurut agama, WC baik. WC itu baik, membuat kita nyaman setelah itu. Baik sekali. Kira-kira apa? Pasar atau mall itu paling tidak baik. Dari sudut pandang apa ini? Kok bisa Islam menilai semacam itu? Pasar ruang tidak baik, sementara masjid ruang terbaik. Jawabannya karena potensi maksiat atau tipu-tipu di dalamnya besar. Untuk tidak mengatakan bahwa kalau begitu di masjid nyaman-aman, enggak juga. Ada pencopetan di masjid. Dikira kalau tawaf di Masjidil Haram aman, enggak juga. Tanahnya boleh suci. Kelakuan manusia, oknumnya macam-macam. Pembunuhan bisa terjadi di depan Ka'bah. Hilang kemanusiaan hanya karena mengejar yang sunnah, mencium hajar aswad tanpa peduli dengan lingkungan, disikut, bersimbah darah, pingsan, terinjak-injak, lalu mati. Gak peduli itu semuanya. Gak dikenal lagi ini saudara, ini teman dari mana dan sebagainya. Yang penting saya harus mencium hajar aswad ini. Belum lagi dompet nyembul ke atas, ternyata copet di belakang kita. Di depan Ka'bah, di al-mataf, sahnul mataf, tempat tawaf itu ada. Tapi potensi maksiat, kelakuan menyimpang semacam itu lebih besar terjadinya di pasar. Ya, tipu-tipu di situ, transaksi-transaksi yang tidak jelas, potensi terjadinya bisa di situ juga. Cuma aneh, orang lebih senang di mall daripada di masjid. Duduk di masjid ini 1 jam gelisah. Di mall bukan duduk, jalan 4 jam keliling masih kurang. Keliling padahal jalan. Coba. Padahal ketika ditanya, Anda pilih yang buruk atau yang baik? Oh, saya pilih yang baik. Masjid itu baik. Gimana ini? Paradoks. Jadi di satu sisi masjid adalah ruang terbaik, di sisi lain justru menjadikan kita tidak betah di dalamnya. Ini karena hati yang masih kental dengan persoalan-persoalan dunia. Emang dunia harus dibenci? Tidak. Emang dunia harus dijauhi? Tidak. Tapi proporsional. Jangan di mall kita bisa menghabiskan 2, 3, 4 jam, sementara di masjid sekedar sholat sunnah 2 rakaat aja sudah nggak nyaman. Kan nggak ada keseimbangan namanya. Berarti terbukti memang kental panggilan dunia. Yang bagus itu adalah membangun prinsip keseimbangan.
Jangan dikalahkan karena memang rohani kita membutuhkan ruang terbaik. Nyawa kita ini butuh ruang terbaik. Batin kita membutuhkan tempat yang baik, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Hadirin sekalian, maka bangun prinsip keseimbangan secara proporsional. Kita tidak dilarang oleh agama untuk mencintai dunia. Yang salah itu kalau karena dunia lalu kita lupa untuk agama, lupa untuk hal-hal yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan, kata Allah, kalian menganiaya, berbuat dosa, menganiaya diri sendiri dalam bulan-bulan terhormat. Di antaranya adalah bulan Rajab. Para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan yang disebut bulan menanam, tempat atau waktu kita menanam. Sedangkan bulan Sya'ban setelah ini, setelah 4 hari lagi, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami apa yang kita tanam atau menyirami tanaman. Selesai Sya'ban, kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu adalah bulan mengetam, panen apa yang tadi semula kita tanam. Maka hubungan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kuat. Maka tidak salah, walau ini bukan hadis, doa yang populer sekali, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena tiga serangkai ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Ini Rajab, ini Sya'ban, ini Ramadan. Tidak ada amalan-amalan khusus dalam Rajab. Tidak ada salat raghaib, itu bid'ah, mengada-ada dalam agama. Salat raghaib itu adalah kebiasaan sekelompok orang mengerjakan salat 12 rakaat antara maghrib dan isya pada Kamis malam pada pekan pertama bulan Rajab. Sudah berlalu dari kita 3 pekan yang lalu. Nggak ada salat itu dalam agama. Itu mengada-ada. Tidak ada puasa khusus terkait Rajab, nggak ada. Kalau ada yang berpuasa pada Senin Kemis, teruskan, jalankan, itu kebiasaannya yang baik. Yang terbiasa Ayyamul Bid tanggal 12, 13, 14 dan 15, silahkan. Lakukan itu di dalam bulan Rajab, karena bulan Rajab bulan terhormat, sehingga pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu terpilih ini, Rajab ini waktu terpilih yang memilihnya Allah. Ruang waktu jika dipilih oleh Allah, maka hasil yang kita peroleh di dalamnya beda. Masjid sebagai ruang terbaik tadi itu, dari semua masjid terbaik yang mana? Al-Haram, Nabawi, Aqsa. Salat maghrib di Masjidil Haram nilainya beda dengan salat maghrib di sini. Kenapa? Karena faktor kemuliaan tempat atau ruang. Salat di Masjidil Haram itu satu subuh begini ini nilainya seperti kita mengerjakan 100.000 kali subuh pahalanya. Karena faktor kemuliaan tempat. Nabawi seperti 1000 kali subuh. Kalau maghrib seperti 1000 kali maghrib. Al-Aqsa yang lagi digempur itu seperti nilainya 500 kali. Yang menetapkan seperti itu adalah syariat Islam, Allah dan Rasulnya.
Allah Ta'ala. Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena faktor kemuliaan tempat. Bisa juga terjadi hal semacam itu karena faktor kemuliaan waktu. Waktu terpilih itu Rajab, Ramadan. Kalau bulan-bulan haramnya saja Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu ditambahkan Ramadan. Maka ibadah di dalamnya, kebaikan yang kita buat di dalamnya berbeda. Dosa yang dilakukan seseorang di dalamnya, bobot dosa itu juga berbeda. Angka boleh sama, bobot beda. Tolong bedakan ini. Kalau kita mengatakan bobot itu berbeda sudah, nilai itu sudah lain. Angka boleh sama. Satu maghrib di sana, Al-Haram, satu maghrib di sini, sama-sama satu, tapi bobot beda. Itu yang kita maksud. Satu dosa pada bulan Rajab dengan satu dosa pada bulan Safar beda. Walau dosanya sama, tapi bobot dosa itu berbeda. Sehingga balasan yang akan diterima kalau tidak disertai taubat akan berbeda. Akan berbeda. Maka bukan saja dalam bulan-bulan haram semacam ini, dalam bulan Ramadan juga sama, berbeda. Tasbih kita subhanallah aja berbeda nilainya, insya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar berbeda. Sedekah kita saja berbeda nilainya di sisi Allah. Salat sunnah kita nilainya seperti kita mengerjakan yang wajib. Yang wajib kita kerjakan dalam Ramadan seperti 70 kali yang wajib itu di luar Ramadan. Nah, hal yang sama berlaku, maksudnya pelipat gandaan balasan baik terjadi di dalam bulan-bulan seperti ini, bulan Rajab. Masih tersisa 4 hari ke depan, lalu setelah itu kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Dan itu bulan Sya'ban pengantar menuju Ramadan. Hadirin sekalian, tidak ada sholat khusus di dalam bulan-bulan haram termasuk Rajab. Tidak ada puasa khusus, tidak ada zakat khusus di dalamnya. Cuma andai kita ingin mengeluarkan zakat dengan alasan ini ada dalam bulan baik, insya Allah pahala kita akan berbeda jika zakat itu dikeluarkan di bulan yang lainnya, kecuali dalam bulan Ramadan. Nah, itulah mengapa kita mesti memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak mengerti apa yang terjadi pada diri dan umur kita setelah ini nanti. Umur kita bukan hak kita untuk menetapkannya. Umur kita ada pada ilahi Allah ketentuannya. Selagi kita diberi waktu, selagi kita diberi sehat, maka jalankanlah yang baik dan yang terbaik. Keistimewaan yang populer sekali untuk Rajab itu seperti ayat yang juga tadi dibaca, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, yaitu Isra dan Mi'raj. Terjadinya di bulan Rajab. Tahun keberapa? Khilaf. Ada yang menyebut 1 tahun sebelum hijrah, ada yang menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Tanggalnya berapa? Khilaf. Ada yang menyebut tanggal 27 bulan Rajab, ada yang menyebut tanggal 15 bulan Rajab, ada yang menyebut tanggal 20 bulan Rajab. Khilaf. Bukan itu sebenarnya esensinya. Yang pokok bagi kita adalah pandai memetik hikmah dari keistimewaan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa intinya? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu dalam segala keadaan selama masih hidup. Hanya itu intinya sebenarnya.
Karena itu yang dijemput. Yang berbeda adalah cara, disesuaikan dengan keadaan. Dalam situasi kita sedang dalam perjalanan, tentu berbeda ketika kita sedang bermukim. Saat kita sedang sakit, mungkin cara kita dalam menjalankan sholat berbeda ketika kita sedang sehat. Dalam situasi perang bisa jadi berbeda, dan itu sholat khauf, berbeda caranya pelaksanaan sholat 5 waktu ini dengan kalau situasi sedang dalam situasi yang damai, yang normal. Hanya teknis. Yang tidak mampu untuk sholat dengan cara berdiri karena keadaan, silahkan dia menjalankannya dengan cara duduk. Yang tidak bisa menjalankan dengan duduk, nggak bisa lagi, dia sudah nggak kokoh, nggak kuat fisiknya, silahkan dia menjalankannya dengan berbaring. Jika tidak, silahkan dengan terlentang dan isyarat matanya. Nggak ada gerakan lain. Sujud ruku'nya hanya dengan isyarat mata bahwa saya sedang ruku', bahwa saya sedang sujud. Jika tidak lagi bisa cara terakhir ini, maka ia harus dibantu, disolatkan. Karena dia tidak bisa sholat lagi, maka perlu bantuan. Kenapa jenazah itu dimandikan? Karena udah nggak bisa mandi lagi sendiri. Kenapa harus diantar ke kuburan? Nggak bisa jalan sendiri. Kenapa harus disolatkan? Karena ia sudah tidak bisa sholat lagi. Tapi kan bukan sholat wajib, betul. Sholat jenazah, sholat yang tidak berazan, tidak beriqamah. Betul nggak? Nggak ada azannya kan? Kenapa? Karena azan dan iqamah sudah dilaksanakan saat lahir. Saat lahir, azan iqamah tidak perlu disolatkan. Saat mati, disolatkan, tidak perlu azan dan iqamah. Orang yang taat menjalankan sholat 5 waktu, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus di awal rasakan perbedaannya rasakan perbedaan sekali lagi antara menunda-nunda ibadah wajib yang namanya sholat ini dengan orang yang on time, pada pangkal waktunya dia menjalankannya. Beda, hasilnya berbeda, rasa yang ada dalam dirinya pun berbeda. Sholat zuhur pukul 12:09 atau pukul 12:10. Begitu azan, kita segera merapat dan ikut melaksanakannya. Bandingkan sholat yang sama jika dilakukan jam 2 atau setengah 3. Hanya karena belum asar, kita tunda. Beda rasanya. Biasakan kalau begitu untuk istiqomah, belajar istiqomah, menjalankan ibadah yang wajib ini di awal waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan menitipkan, tanda kutip, pesan tersendiri dalam jiwa, sehingga ada kelapangan hati dan cerah ceria, mudah segala urusan. Itu pasti. Tapi kalau kita selalu menunda dan tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah wajib ini komunikasi paling efektif. Hubungan antara kita dengan Allah yang menciptakan diri kita. Jika kita terbiasa mengulur menundanya, dunia rasanya sempit dan tidak ada habis-habisnya. Berantakan. Karena manajemen waktunya nggak hidup, nggak jalan. Itulah pesan dari keistimewaan Rajab yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, yaitu salat 5 waktu. Terakhir, hadirin sekalian, Allah membuka Al-Isra itu dengan Subhana. Kenapa? Subhana itu kan artinya Maha Suci.
Kapan kata subhana semacam ini diucap? Untuk hal-hal yang istimewa, untuk hal-hal yang luar biasa. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Allah ajari kita dengan membuka ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Apa maksudnya? Apa maknanya? Kita kalau melihat sesuatu yang indah, mempesona, menyihir, menarik, memikat hati dan pikiran kita, indah luar biasa, menyenangkan, ucapkanlah selalu subhanallah. Subhanallah, indah sekali, subhanallah. Ini bagus sekali, subhanallah. Ini kok enak sekali makanan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan mengatakan astaghfirullah, ini enak sekali, astaghfirullah. Salah tempat, salah ucap. Subhanallah, atau sekurang-kurangnya ucapkan masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Ini indah sekali, masya Allah. Maksudnya apa yang Allah kehendaki terjadi. Yang Allah kehendaki sesuatu itu indah, menyenangkan, terjadi. Yang Allah kehendaki sesuatu atau makanan, hidangan apapun menyenangkan dan dinikmati dengan baik, maka akan terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Maksudnya adalah jauh dari segala kekurangan-kekurangan. Maha sempurna Allah dari segala kekurangan-kekurangan itu. Bapak Ibu sekalian, hingga di sini pesan kerohanian pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kinerja dalam kita beramal, kinerja dalam kita berorganisasi, kinerja dalam kita bersosialisasi diri, semuanya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang dari itu semua, semoga senantiasa diberi kesehatan diri dan keluarga, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hatihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dan maafkan semua dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan keluarga kami, wabil khusus dosa dan salah kedua orang tua kami tercinta, baik masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah lebih awal Engkau panggil berpulang ke hadirat-Mu selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada kedua beliau melalui terkabulnya doa ini untuk kedua beliau. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi kami dengan kasih sayang-Mu yang tak terbatas. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi PAM Jaya ini, pimpinannya, segenap pimpinannya, segenap karyawan-karyawatinya. Sayangi perusahaan ini ya Allah, sayangi bidang kerja ini ya Allah. Jauhkan dari segala malapetaka dan musibah fid dini wad dunya wal akhirah. Kuatkan ya Allah, jadikan maju segala usaha, segala ikhtiar yang dijalankan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan umat, untuk kebaikan keluarga. Rabbana, sehatkan kami
lahir dan batin. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah wal amna wal aman was salamah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, jangan sisakan dari kami di majlis ini satu pun dosa melainkan sudah Engkau ampuni. Jangan sisakan aib, jangan sisakan cacat dan celah pada kami di majlis ini dan setelahnya, melainkan Engkau menggantinya dengan segala kebaikan. Ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu lah kami bermohon kepadamu ya Allah. Pertolonganmu, bantuanmu, perhatianmu, kebaikanmu, barakahmu untuk diri kami dan keluarga serta umat. Berkahi waktu kami ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi diri kami, berkahi negeri ini. Jadikan aman negeri ini ya Allah, jadikan aman negeri ini ya Allah. Dalam pilpres mendatang ini ya Allah, jadikan aman dan nyaman kehidupan bernegara berbangsa. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami sosok pemimpin dan kuasakan pimpinan itu atas kami sebagai rakyat. Pimpinan yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Jangan Engkau kuasakan atas kami ya Allah pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak juga sayang kepada kami rakyat-rakyatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.